Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur padamu buat hari ini. Kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai penuntun hidup kami. Oleh sebab itu, mari urapi kami, pimpin sertai kami, agar kami dapat mengerti dan memahami sabda-Mu. Berfirman bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai 27. 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai 27, beginilah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allah,Ku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik itu kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya yakin bahwa kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja hingga saat ini. Bapak Ibu, menerima dan mengucapkan syukur atas setiap keadaan yang kita alami adalah sebuah pergumulan yang masih saja kita geluti sampai saat ini. Mengapa? Karena banyak orang percaya biasanya melakukan ucapan syukur apabila dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan yang mendatangkan bahagia. Tetapi jikalau keadaan sebaliknya, maka orang percaya kesulitan dalam menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Ini dilatar belakangi oleh pemikiran manusia yang menganggap bahwa semua pemberian Allah adalah hal yang baik-baik saja. Namun ketika kita menelusuri kitab suci, kita menemukan bahwa umat Allah atau orang-orang percaya
Tidak pernah dijanjikan bahwa keadaan akan baik-baik saja, tetapi ada banyak salib yang harus dipikul guna untuk menggapai sukacita abadi itu. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang sebuah nats yang mengisahkan tentang doa syukur Raja Daud ketika Allah melanjutkan janjinya kepada Daud dan keturunannya, di mana Daud bukan hanya telah dipilih menjadi raja, namun di dalam keturunan Daud akan diberikan kepercayaan yang besar, yakni membangun bait Allah, di mana yang melakukan itu adalah anaknya Salomo. Raja Daud bersyukur karena Allah memilih keluarganya dan memberikan kepercayaan yang luar biasa yang tidak terkira nilainya. Akan tetapi di samping kepercayaan itu terkandung di dalamnya tanggung jawab yang besar, karena pekerjaan ini bukan perintah dari manusia, melainkan perintah dari Allah dan membutuhkan komitmen dan keputusan yang tidak dapat dibatalkan, karena taruhan dari semuanya itu adalah nyawa. Di satu sisi, Daud berbahagia karena dipilih oleh Allah dalam kerajaan dan proyek yang besar. Dan di sisi lain, ada sebuah keraguan dalam dirinya yang harus dilawan, karena pertanggungjawabannya adalah kepada Allah. Tentu pekerjaan ini tidaklah mudah, butuh dana yang besar, pasti ada tantangan dan penolakan, dan ada juga sindiran, olokan, bahkan penghinaan dari kerajaan sekitar. Meskipun demikian, Daud tetap melakukannya dengan penuh ucapan syukur. Tentu kita bertanya, apa yang membuat Daud bersyukur atas tugas yang berat yang dipercayakan Tuhan kepada keluarganya? Bapak Ibu, dalam nats yang baru saja kita baca, kita menemukan 3 jawaban yang memberikan pengertian bagi kita mengapa Raja Daud tetap bersyukur akan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Yang pertama adalah karena Raja Daud memiliki pengenalan akan diri sendiri. Di ayat ini dijelaskan bahwa setelah Allah menyampaikan perintahnya kepada Daud, Daud masuk dan duduk di hadapan Allah. Di sini kita melihat bahwa dalam visi yang Tuhan sampaikan, ia tidak serta-merta bersyukur dan bersukaria. Ia tidak seperti orang yang mengejar kelapa yang jatuh, langsung disambutnya. Tetapi kita melihat Daud duduk di hadapan Allah. Ia bertanya kepada Allah, mengapa Allah memilih keluarganya. Daud sangat mengenal keluarganya, bahwa keluarganya bukanlah keluarga yang sempurna. Keluarganya tidak luput dari dosa, sama seperti manusia lainnya. Bahkan Daud sendiri pernah tersandung dengan dosa perzinahan dengan istri Uria. Keadaan inilah yang membuatnya bertanya mengapa Allah membawa keluarganya masuk ke dalam visinya yang begitu besar. Ia sadar dan tahu bahwa keluarganya selama ini belum mampu melakukan sepenuhnya perintah Allah, belum melakukan hal-hal yang sempurna di mata Tuhan, dan Tuhan masih mempercayakan pekerjaan lain yang lebih besar. Daud ragu bahwa mengerjakan pekerjaan pembangunan bait Allah itu ke depannya bisa jadi keluarganya tidak mampu melakukannya dengan sempurna di mata Tuhan. Sekalipun demikian, Daud juga sadar bahwa Allah sudah jauh lebih mengenal keluarganya, sehingga Allah berani memberikan kepercayaan itu. Dari pernyataan itu kita melihat bahwa Daud sangat jelas mengenal keluarganya dan dirinya sendiri, bahwa bukan selayaknya diberikan tanggung jawab itu. Daud tidak secepatnya menerima itu sebelum dia mengintrospeksi diri keluarganya di hadapan Allah. Setelah dia mengenal keluarganya, ia mengetahui bahwa Allah jauh lebih mengenal keluarganya, maka Daud menerima kepercayaan itu. Bapak Ibu, dalam setiap keadaan yang diberikan Allah bagi kita, baik itu suka maupun duka, kita harus mampu seperti Raja Daud dengan menyelidiki hati, pikiran, perbuatan di hadapan Allah. Apakah layakkah ia dan keluarganya mendapat itu? Kita dalam menerima sesuatu hal dalam hidup ini, baik itu kondisi kita, pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya,
Kita harus belajar untuk melihat diri sendiri dan keluarga kita. Layakkah saya Tuhan? Mampukah saya melakukan tugas atau menjalani keadaan ini dengan baik dan menyenangkan hati-Mu? Dan kita tahu bahwa Allah justru jauh sudah mengetahui kita bahwa kita mampu menjalankan itu. Akan tetapi jangan kita melupakan tabiat kita sebagai manusia di hadapan Allah. Jangan karena kepercayaan yang Ia berikan bagi kita, maka kita lupa di mana kita berpijak. Kita lupa bahwa kita ada di dunia yang penuh dengan keterbatasan. Jangan kita seperti ada di awan-awan jika ada kepercayaan Allah yang begitu besar bagi kita. Karena dari sana kita menjadi sombong dan angkuh. Justru kita lebih merendahkan diri di hadapannya dan ditandai dengan ucapan syukur yang kita naikkan di hadapannya. Yang kedua Bapak Ibu, karena Daud memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Setelah Raja Daud menyampaikan tentang pengenalannya terhadap diri sendiri dan keluarga, sekarang ia menyampaikan dalam doa ucapan syukurnya mengenai pengenalannya kepada Allah. Ia menyampaikan bahwa Allah adalah Allah yang telah melakukan banyak perkara yang besar. Tidak ada Allah selain Allah sendiri. Allah adalah Allah yang telah memilih umat Israel dan mengangkat namanya di atas bangsa-bangsa di dunia ini. Dan Allah adalah Allah yang mampu membebaskan umatnya dari tanah Mesir. Bahkan Allah adalah Allah yang setia kepada umatnya untuk selama-lamanya. Dari pernyataan ini jelas bahwa Raja Daud sangat mengenal Allah, sehingga ia bersyukur kepada Allah yang memberikan kepercayaan itu. Dan Daud yakin bahwa Allah sanggup menyelesaikan pekerjaan itu melalui keluarganya. Dengan pengenalannya akan Allah membuat Daud yakin, membuat keraguan dalam dirinya lenyap seketika, karena dia memiliki Allah yang setia kepada orang-orang yang dipilih dan dikasihinya. Seandainya Raja Daud belum mengenal Allah dengan benar, mustahillah ia menerima janji itu, karena sebagai manusia ia dihantui oleh keraguan-raguan. Bapak Ibu, kita juga perlu belajar dari Raja Daud supaya kita dapat bersyukur terhadap berbagai hal yang kita hadapi saat ini. Maka kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang berkuasa, Allah yang setia, Allah yang memiliki segalanya. Ia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan sulit diatasi oleh manusia. Dengan keyakinan dan pengenalan itu membuat keraguan yang merasuk di dalam hati kita dan pikiran kita akan menjadi lenyap. Sebab kita percaya bahwa jikalau Allah mengizinkan hal itu kita hadapi dan kita lewati, maka Ia tidak akan membiarkan kita sendirian melewatinya. Ia akan menemani dan menyertai kita melalui pergumulan dan persoalan itu. Pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah kita sudah memiliki pengenalan yang benar tentang Allah yang kita percayai? Masa kini banyak manusia yang hanya mengandalkan pengetahuan, kekuatan, keahlian, segalanya mengukur segala sesuatu dalam ukuran dan standar manusia, sehingga segala sesuatu dapat dinilai berdasarkan standar manusia pula. Namun sebagai orang percaya, kita harus melalui segala sesuatu dengan standarnya Allah, yakni iman. Dengan iman kita akan mampu menyelesaikan segala pergumulan kita, sebab Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu hadir saat kita memerlukannya. Terlebih-lebih di tengah pergumulan kita saat ini, kiranya kita tetap mengandalkan Tuhan dan kita tetap yakin bahwa Allah sanggup menyelesaikan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Yang ketiga Bapak Ibu, karena Daud memiliki pengenalan akan janji Allah. Setelah Daud mengenal dirinya sendiri dan mengenal Allah, pada akhirnya dia tidak ragu untuk menerima janji yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Ia meminta Allah meneguhkan janjinya itu di dalam keluarganya. Daud mengenal bahwa apa yang Tuhan janjikan tidak pernah terlambat dan tidak pernah diingkarinya.
Daud juga mengenal bahwa janji Allah itu kepadanya dan keluarganya adalah janji yang baik dan benar adanya. Sehingga melalui janji itu nama Allah ditinggikan dan dimuliakan. Jikalau Daud tidak yakin bahwa janji itu baik bagi keluarganya, tidak mungkin ia meminta berkat dari Allah. Justru supaya janji yang benar itu teguh, Daud meminta penguatan dan kemampuan dari Allah untuk keluarganya, agar keluarganya mampu menjalankan amanat yang besar itu. Daud juga meminta berkat dari Tuhan dan agar keluarganya tetap berkenan kepada Allah. Mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, namun mereka fokus pada tujuan Allah dalam hidup mereka ke depan. Bapak Ibu, kita tetap bersyukur atas setiap keadaan kita karena kita yakin bahwa janji Allah adalah ya dan amin. Kita yakin bahwa janji Allah adalah baik adanya untuk kita dan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan namanya. Janji Allah juga tidak akan pernah terlambat bagi umat-umat yang dikasihinya. Untuk itu, mari kita meresponi janji Allah itu bagi kita. Mari kita meminta berkat dan kekuatannya agar kita mampu melakukan pekerjaannya yang besar di muka bumi ini. Jikalau Tuhan memakai kita dalam pekerjaannya di dunia ini, maka kita bersyukur karena Allah telah mengenal kita bahwa kita sanggup mengerjakan pekerjaan itu. Jangan pernah menolak apa yang Allah berikan bagi kita, tetapi responslah janji itu, sebab tidak semua orang diberikan janji oleh Allah selain kepada orang-orang yang dipercayainya. Kita juga harus percaya bahwa apa yang telah dijanjikan Allah tidak pernah diingkarinya, dan berkat-berkatnya akan kekal untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah Allah alihkan kepada yang lain berkat yang telah ditetapkannya kepada kita. Intinya, kita harus belajar bersyukur, karena bersyukur pertanda bahwa kita masih membutuhkan dan mengandalkan Tuhan. Jadi, melalui pengerunungan kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk tetap bersyukur kepada Allah dengan memiliki 3 hal pengenalan yang kita memiliki 3 hal, yakni pengenalan akan diri sendiri, pengenalan akan Allah, dan pengenalan akan janji-janjinya. Semoga kita menjadi berkat dan kemuliaan Allah di setiap aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.